Jadi untuk Dinsanak Bubuan Banjar Seberataan, kita sudah komitmen dengan Pak Polisi bahwa Pak Polisi siap membantu kita memproses pelaku-pelaku yang kemarin menyerang Dinsanak kita. Jadi semua Bubuhan Banjar dimanapun sabar. Kita ikuti proses hukum yang ada di Indonesia. Siap, Pak Wisnu. Untuk terkait kejadian ini percayakan kepada kami dari pihak kepolisian. Ya. Sampai saat ini proses sedang berjalan dengan saksi-saksi yang kita periksa, kita juga mohon bantuannya. Kalau yang kejadian waktu itu ada saksi-saksi, silakan nanti kalau diminta datang silakan datang. Yang pasti kita dari kepolisian akan memproses perkara ini secara tuntas. Ya. Kami juga minta tolong untuk menjaga kondusivitas, ya. Jangan ada yang terprovokasi, ada informasi yang miring, tolong diklarifikasi dulu, ya. Kalau berkumpul banyak seperti ini, banyak isu-isu nanti merugikan kita semua, ya. Jadi intinya percayakan kepada kita, kepolisian, kita akan proses secara tuntas kasus ini. Kita serang balik markasnya, kita bakar. Semua anggota meluncur ke markas LPDKT. Kita hancurkan. Mungkin dibalas. Haram menyerah. Setelah kami datang hari ini, Dayak tidak salah lagi. Itu yang harus kita camkan bersama. Dayak tidak biasa ngancam. Jadi kalau kita mau baik, mari kita baik sama-sama. Mau perang, mari kita perang. Dengan ini kami menyatakan dan meminta dengan sangat kepada semua aparat penegak hukum untuk menindak tegas semua oknum yang teriak-teriak dan menantang kami sebagai bangsa Dayak. Dan diingat sekali lagi bahwa ini Kalimantan dan Kalimantan adalah Dayak. Ingatlah, Dayak yang dicari, Dayak ada di sini, Dayak ada di Kalimantan. Di Samarinda yang akhir-akhir ini viral di media sosial, di mana kejadian tersebut dilakukan oleh oknum anggota organisasi tertentu yang membuat keresahan masyarakat. Kami meminta kepada kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan memproses secara hukum. Kami sangat tersinggung dan keberatan atas ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum anggota Ormas di Samarinda yang menentang dan mencari Dayak. Jangan bikin gaduh, Kalimantan Tengah bakal berhadapan dengan kelompok ini. Sejumlah organisasi masyarakat di Kalimantan Tengah sepakat menolak pembuat gaduh di provinsi berjuluk Bumi Pancasila, Bumi Tambun Bungai. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu Kalimantan Tengah Toseng Asang mengatakan pawai dan deklarasi hari ini bertujuan untuk menangkal berbagai potensi gangguan keamanan apabila ada sekelompok ataupun oknum masyarakat yang ingin membuat gaduh di daerah kita. Maka kami DPW IHB serta ormas lainnya menjadi garda terdepan untuk menangkal hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, kata Toseng Asang. Ketua Forum Pemuda Dayak Kalimantan Tengah Bambang Irawan menegaskan akan menjaga falsafah Huma Beta. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah potensi munculnya pembuat gaduh. Mari bersama-sama kita jaga keamanan di daerah, ujarnya. Tokoh paguyuban Kulowargo Wongcowo Kalimantan Tengah Arif Budiatmo mengatakan deklarasi ini untuk menguatkan komitmen menjaga dan merawat situasi keamanan, termasuk pula mengantisipasi berbagai hal yang bisa memecah persatuan dan kesatuan, salah satunya melalui hoax yang kerap beredar di media sosial. Ormas yang tergabung dalam kegiatan hari ini siap ikut membantu kepolisian maupun pemerintah daerah setempat menjaga keamanan daerah, termasuk menangkal hoax yang belakangan marak beredar di medsos, kata Arif Budiatmo. Forum Kepala Adat Dayak Kaltim melaporkan ujaran kebencian di media sosial ke kepolisian. Forum Adat Dayak Kalimantan Timur mengecam oknum warga di Samarinda terkait ujaran kebencian. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Adat Dayak Eliason ketika dikonfirmasi kembali tribunkaltim.co Minggu 18 April 2021. Ia mengatakan saat ini pihaknya telah melaporkan kasus dugaan ujaran kebencian tersebut ke pihak kepolisian. Sudah ke Polda Kaltim tapi dikembalikan ke Polresta Samarinda dulu, ucapnya. Untuk itu ia meminta masyarakat Dayak untuk bersabar dan tidak termakan provokasi. Kami juga meminta masyarakat menjaga silaturahmi dan tali persaudaraan
Jangan sampai kejadian ini ditunggangi oknum tak bertanggung jawab yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, katanya. Ia pun berharap pihak kepolisian segera menindak tegas oknum yang melakukan dugaan ujaran kebencian tersebut. Kami di Forum Kepala Adat Dayak selalu berupaya meredam situasi setiap ada gejolak yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, perdamaian Kaltim bisa selalu terjaga, pungkas Eliason. Berita bohong atau hoax serta ujaran kebencian menjadi ancaman besar terhadap kerusakan tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Karenanya masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur dan Provinsi Kalteng pada umumnya diajak untuk memerangi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Pancasila sebagai landasan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dewan Adat Dayak Kabupaten Kota Waringin Timur mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bijak dalam berkomentar dan menyampaikan pendapat. Kami tidak ingin muncul perpecahan yang akhirnya mengganggu kondisi Kamtibnas dan merugikan kita semua, ujar Ketua Harian DAD Kotim Untung TR kemarin 2 April. Maraknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang terjadi saat ini menjadi keprihatinan bagi DAD Kotim. Katanya, tugas bersama mutlak dilakukan untuk memerangi persoalan ini sehingga situasi keamanan yang kondusif tetap terjaga. Sejak dulu nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan kebohongan. Bahkan orang tua kita mengajarkan bersikap jujur, tidak berbohong. Jadi hoax dan ujaran kebencian sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan, ucap Untung. Selain itu, berita bohong dan ujaran kebencian, Untung juga mengajak untuk menangkal paham radikal maupun lainnya yang bertentangan dengan kemanusiaan, menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai antar sesama menjadi jalan untuk mencegah itu semua. Filosofi Huma Betang yang diajarkan leluhur kita harus kita pegang teguh. Siapapun itu yang hidup di Kotim dan Kalteng harus mematuhi dan menjalankannya. Kita wajib saling menghargai, membantu antar sesama meskipun berbeda-beda, ungkap Untung. Bupati Kota Waringin Timur Kalteng Haji Supian Hadi mengajak seluruh umat beragama menjaga kerukunan dan melawan segala bentuk provokasi termasuk hoax atau berita bohong yang cukup marak beredar. Toleransi dan kerukunan hidup beragama di Kota Waringin Timur sudah sangat baik. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh pihak tidak bertanggung jawab. Masyarakat juga jangan mau terprovokasi oleh hoax, apalagi yang menyangkut sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, kata Supian di Sampit Minggu. Pesan penting itu disampaikan Supian saat meresmikan Balai Basarah di Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, peresmian tempat ibadah umat Hindu Kaharingan. Yang diberi pesan penting disampaikan Supian saat meresmikan Balai Basarah. Peresmian tempat ibadah umat Hindu Kaharingan yang diberi nama Balai Basarah Nyalung itu juga dihadiri Wakil Bupati HM Taufik Mukri, Sekretaris Daerah Halikinor, anggota DPRD Sidar Kamala, dan pejabat lainnya. Menurut Supian, seluruh umat beragama tentu tidak menginginkan daerahnya tidak damai, tidak aman, dan tidak tentram. Untuk itu, semua pihak harus menahan diri agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu tidak bertanggung jawab. Hoax atau berita bohong harus diperangi bersama, karena akan membawa dampak buruk bagi semua orang. Umat beragama harus diberikan pemahaman yang benar sebagai benteng diri dalam menangkal pengaruh hoax dan bentuk provokasi lainnya. Jika muncul masalah yang berpotensi memicu konflik, maka harus segera disikapi bersama supaya kita diselesaikan dengan baik dan cepat. Konflik hanya akan merugikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Supian mengajak seluruh masyarakat bergandengan tangan dan menyatukan tekad untuk bersama-sama membangun daerah dengan kebersamaan dan kekompakan. Setiap permasalahan akan bisa diselesaikan dengan baik. Terkait peresmian Balai Basarah tersebut, Supian mengajak seluruh umat Hindu Kaharingan di Kota Waringin Timur untuk membangun mental dan hati. Ajaran agama harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Ini menjadi modal utama dalam menciptakan, membina, dan mengembangkan kerukunan umat beragama, sehingga berimbas pada meningkatnya peran serta umat beragama dalam membangun daerah dan bangsa, termasuk dalam mengatasi krisis ekonomi, budaya, dan moral, harap Supian. Supian kembali menegaskan tekad pemerintah daerah untuk terus menjaga kerukunan hidup umat beragama. Toleransi antar umat beragama harus terus dipupuk agar seluruh masyarakat Kota Waringin Timur yang sangat heterogen dapat hidup berdampingan dengan rukun, damai, dan sejahtera. Anggap melecehkan suku, Ormas Perpedayak laporkan 2 nama dengan tuduhan pencemaran nama baik.
sebanyak 6 orang anggota Ormas Perkumpulan Pemuda Dayak menyambangi Polda Kaltim melaporkan pencemaran nama baik pada hari ini Senin 11 April 2021. Keenam anggota Ormas tersebut merupakan perwakilan masing-masing wilayah di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Barat, Bontang, dan Kutai Timur. Melalui laporannya, Perpedayak menyeret 2 nama yang dianggap pelecehan adat istiadat lantaran mengaku anggota hingga menggunakan atribut pasukan merah, di mana kedua nama tersebut yakni Hendra dan Basuki. Di sini pokok keberatan kami adalah yang bersangkutan di dalam kegiatannya mengatasnamakan pasukan merah. Selain Hendra, kami juga melaporkan saudara Basuki, kata Sekretaris Umum Wilayah Kalimantan Timur DPP Perpedayak Areston Dayano. Tidak hanya mengatasnamakan, lanjut Areston, pihak terlapor juga kerap menggunakan atribut kedaerahan milik pasukan merah demi mengambil keuntungan pribadi. Padahal, menurutnya kedua oknum terlapor tersebut tidaklah terdaftar sebagai anggota dari pasukan merah Perpedayak. Cuman yang dia lakukan ini syarat kepentingan pribadinya. Itu yang kami hindari dan sekarang akibat perbuatan ini kami keberatan, jelas Areston. Sehingga melalui pelaporan tersebut pihaknya berharap pihak terlapor dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di mana ia mengaku dalam melapor sudah mengantongi izin dari Dewan Adat Kalimantan Timur. Kami berharap siapa yang kami laporkan ini bertanggung jawab diproses secara adat maupun hukum negara, tandasnya. Sebab dengan demikian dirasa mampu memperbaiki nama besar pasukan merah di seluruh Kalimantan yang menurut Areston telah tercoreng.